Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Bayurini Ariwigati, NIM 251056600241, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026, program studi pendidikan guru sekolah dasar LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SD Pogri Sidomulyo 1, Kecamatan Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan materi pelajaran Pendidikan Pancasila, materi Aku Peduli Lingkungan, submateri Peduli Lingkungan Rumah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita akan menyerahkan kegiatan ini kepada Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Hari ini siapa yang bertugas doa? Resa, silakan. Yuk, kita berdoa yang baik, anak-anak. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan. Sekarang kami mau belajar, ikuti-lah kami supaya kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, sekiranya Engkau berikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Lesa, silakan. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud hormat kita kepada bangsa dan negara. Anak-anak yang berhormat. Silakan duduk kembali. Anak-anak tadi sudah baru menanyakan kabar, semuanya baik-baik saja, semuanya sehat? Sehat. Mudah-mudahan kita sehat berkati oleh Tuhan ya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini ya? Apen. Oh iya, Apen tadi sudah memberitahu bahwa Apen sedang sakit ya. Baik, kita doakan semoga Apen segera baik. Hari ini kita pelajaran apa ya? Pendidikan Pancasila. Sekarang siapkan buku Pendidikan Pancasilanya, buku catatan, buku LKS, buku paket ya. Silahkan siapkan. Siap belajar anak-anak? Kok loh? Siap belajar anak-anak? Siap. Apa siap panjang? Lepaskan, anak-anak di sini akan belajar di tempat ini, kita hadir di tempat ini, kita akan sama-sama belajar ya. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang materi peduli lingkungan secara umum. Anak-anak sudah tahu apa itu peduli lingkungan yang nanti akan kita bahas kembali di materi. Sebelumnya kita menyanyi dulu ya, supaya lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi di sini bersih, di sana bersih, ya. Lagu Indonesia. Selamat tepuk tangan yuk. Jangan ditunda-tunda karena rasa peduli, janganlah memiliki sejak dini. Nah, itu tadi kita sudah punya lagu ya. Lagunya lagu kita peduli, bersih, lingkungan kita bersih. Kalau lingkungan kita bersih, kita jadi nyaman
lingkungan kita bersih, tidak ada sampah, tidak berbau, tidak ada polusi, maka kita juga akan menjadi sehat. Anak-anak sehat ya di sini ya. Lingkungan sekolah kita juga bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Anak-anak kalau lihat sampah juga segera diambil, lalu ditaruh di tempat sampah. Di tempat sampahnya naruhnya yang tepat. Kita punya tempat sampah untuk sampah yang kering, sampah yang basah. Anak-anak bisa memilah. Nah, anak-anak, peduli lingkungan ini kalau pertemuan sebelumnya kita pernah membahas ya, kita peduli lingkungan di sekolah. Nah, hari ini guru mengajak anak-anak kita semua melihat seperti apa dan bagaimana peduli lingkungan itu kita lakukan di mana ya kira-kira ya. Yuk, kita sudah belajar di lingkungan sekolah. Terus sekarang kira-kira di lingkungan mana? Yuk, lingkungan mana? Rumah. Betul, kita akan melihat kondisi, kita akan melihat bagaimana ya kondisi rumah kita sehubungan dengan kondisi lingkungannya. Nah, Bu Guru mau ajak anak-anak untuk nonton film dulu sebentar ya. Kawan-kawan, kalian tahu tidak apa itu lingkungan? Semua yang ada di sekeliling kita disebut lingkungan. Lingkungan itu ada apa saja ya? Kita cari tahu yuk bersama Biko, Lula, dan Bol. Lingkungan rumah ya anak ya. Lingkungan rumah adalah tempat kita tinggal. Di lingkungan rumah Biko, Lula, dan Bol ada banyak rumah. Selain itu, ada banyak tumbuhan hijau. Lingkungan rumah mereka sangat bersih dan asri. Yuk kita lihat rumah Biko. Nah, kamu lihat rumahnya sama? Rumah Biko juga nyaman dan bersih. Rumahnya bersih ya? Ada jendela yang dibuka setiap pagi agar udara segar dan cahaya matahari bisa masuk lewat jendela. Wah, kamar Pipo juga bersih dan rapi. Pasti Pipo rajin merapikan kamarnya setiap hari. Mulai dari merapikan tempat tidur, menyusun buku-buku di meja, dan tidak lupa membereskan mainannya setelah selesai bermain. Di kamar Pipo juga ada jendela supaya udara dan cahaya matahari bisa masuk. Kamar mandi Pipo selalu bersih dan wangi. Lantainya tampak bersih karena disikat secara teratur. Kamar mandi selalu disiram setelah selesai digunakan. Di halaman rumah Pipo terdapat banyak jenis tanaman. Ada tanaman obat dan bunga-bunga. Pipo suka membantu Mama menyiram tanaman. Halaman rumah Pipo disapu dengan sapu lidi sehingga terlihat bersih dan asri. Selain itu, rumah Pipo selalu bersih karena Mama, Papa, dan Pipo selalu membuang sampah di tempat sampah. Sampah tersebut dikumpulkan dan diambil oleh petugas kebersihan. Nah kawan-kawan, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah kalian ya. Karena lingkungan rumah yang bersih membuat kalian terhindar dari berbagai penyakit. Jalan-jalan rumahnya Pipo ya, rumahnya bersih, ada jendelanya, ya. Rumah anak bersih enggak di rumah? Tadi di rumah sudah bersih-bersih belum kamarnya? Sudah dilipat belum selimutnya? Mainannya sudah dibereskan belum? Nah, nanti sampai di rumah ya, kalau lihat kamarnya masih belum bersih, ada debu-debu, sebaiknya anak-anak ngapain? Dibersihkan ya. Kalau melihat tempat yang kurang bersih, anak-anak juga harus peka ya, dibersihkan pakai lap. Pakai apa sih bersihnya? Pakai kain lap ya. Terus kalau nyapu kamar pakai apa? Sapu apa? Sapu lidi. Sapu apa? Sapu apa? Sapu ijo. Anak. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita menjaga rumah kita supaya tetap bersih? Kenapa Tila? Gimana Tila? Membersihkan setiap hari. Ada lagi? Membereskan mainan. Nah anak-anak, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk melihat. Wah, anak-anak lihat gambar ini bagaimana nak? Rumahnya, wah bersih ya, hijau. Kemudian ada dua anak di situ sedang ngapain ya? Menanam pohon. Menanam pohon itu nanti udaranya jadi bagaimana? Sejuk, segar, teduh, ya. Kemudian pohon itu banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, sekarang Bu Guru mau menunjukkan kepada anak-anak ada dua gambar apa ya itu ya? Gambar rumah. Tapi coba anak perhatikan bagaimana kondisinya. Rumahnya sama, ya. Rumahnya sama-sama bagus. Tapi coba anak lihat kondisi lingkungannya seperti apa. Ada yang bisa menyebutkan? Yang ini bagaimana kondisinya? Bersih, yang ini? Anak-anak bisa menyebutkan kalau
bersih, ini kotor. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Bu Guru akan bagikan lembar kerja. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nah, anak-anak tuliskan. Ciri-cirinya seperti apa sih ini gambarnya? Kelihatan sekali ya. Sudah cukup kelihatan yang mana? Kelihatan? Nah, cukup kelihatan ya. Silakan, yuk segera. Namanya silakan ditulis masing-masing, tapi anak-anak kerjanya bersama dengan kelompok. Boleh berdiskusi. Anak-anak punya pendapat apa? Silakan disampaikan ya. Guru akan tunjukkan LK-nya di sini. Nah, ya, LK-nya seperti ini ya, seperti yang anak-anak terima ya, Nana ya. Ada 2 gambar rumah ya. Silakan anak-anak sebutkan ciri-ciri rumah yang bersih itu seperti apa. Silakan dituliskan di lembar kerjanya. Kemudian ciri-ciri rumah yang kotor ada gambarnya di situ. Silakan diamati dan dituliskan hasil diskusinya. Yang sudah selesai nanti salah satu kelompoknya bisa maju ke depan. Pertanyaan di bawahnya. Bagaimana supaya lingkungan rumah itu bersih dan sehat? Bagaimana supaya lingkungan rumah itu bersih dan sehat? Anak-anak pasti punya dong ide, ya. Ide bagaimana ya supaya lingkungan rumah saya itu bersih dan apa yang akan anak-anak lakukan supaya rumahnya itu bersih? Apa sih yang harus dilakukan? Nah, sudah ya? Sudah, baik. Ya, dimaju ke depan Kirana. Baik. Semuanya masuk. Baik, ya, semuanya. Yang ini aku lihatnya. Baik, ya, silakan Kirana. Ya, pasti Kirana. Ada pendapat? Ada. Yuk, Kirana. Tidak dari. Jawab, ya ini kontrol. Terus, bagaimana supaya lingkungan rumah bersih dan sehat? Kita membacakan bagaimana rumah supaya bersih dan sehat. Halamannya seperti apa? Bagaimana supaya lingkungan rumah bersih dan sehat? Caranya menanam pohon, menjaga tanah. Ya, terima kasih untuk waktunya Kirana. Kita bilang ya. Kelompok siapa lagi yang sudah selesai? Ya, silakan bacakan semua teman-teman. Silakan ya. Yuk, silakan. Apalagi teman-teman? Saya akan bacakan. Ya, silakan. Ya, banyak sih lagi. Ya, kita mau Jangan menghubungi tempat ini tidak ada sarang kuman. Ciri-ciri rumah kotor bisa tidak kotor, tidak enak dipandang, tidak nyaman, menjadi sarang kuman. Bagaimana supaya lingkungan rumah bersih dan sehat? Menata layout, bereskan kartu. Terima kasih teman-teman. Teman-teman. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Kita sudah selesai kelompoknya. Kalian sudah siap? Oke, silakan kita. Untuk sesi ini bedakan rumah bersih dan rumah kotor. Ayo kita tiga kelompok saja dulu nanti yang sebelumnya. Ayo, kata aku. Silakan siapa yang membacakan? Tiga. Ya, silakan ya. Kamu baca sama semuanya. Tidak sempat. Ya. Terus, di rumah yang kotor. Baik, terus bagaimana supaya lingkungan bersih dan sehat? Ya. Coba sama wajah depan. Sudah cukup? Terima kasih kami untuk kelompoknya KA. Jadi jangan masuk depan sama sudah ada sama yang kita bacakan semuanya. Silahkan kelompoknya jangan depan. Kalian yang depan. Yuk. Sampah lagi. Yuk, selanjutnya siapa mau kalian sama semuanya? Kalian? Ya, kalian. Baik, terima kasih untuk Dendes, Lisya, Alessa, dan Cio. Silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan. Nah, di sini ada yang mengatakan ciri-ciri rumah bersih, tidak ada sampah, udara menjadi segar, lingkungan bersih, banyak pohon, ya, tidak ada sampah, udaranya sejuk, terlihat indah. Benar sekali ya dari gambar ini. Ya. Ciri-ciri rumah yang kotor, udara tidak segar, lingkungan kotor, banyak sampah berserakan,
ya, hampir sama. Tetangga terganggu, wah terganggu ya tetangganya ya, ini ada yang mengatakan tetangganya jadi terganggu karena banyak lalat karena bau ya. Kita tahu lalat mendatangkan penyakit, menjadi sarang kuman. Nah, bagaimana cara kita supaya lingkungan itu bersih dan sehat? Nih, ada yang bilang menata mainan, membereskan tempat tidur, rumahnya disapu, dipel, ya, tanamannya disiram. Ada yang menata mainan, menyapu lantai, bersihkan mainan, ya sudah bisa tidur. Ya. Bagaimana supaya lingkungan rumah bersih dan sehat tadi itu merupakan salah satu bagian ketika anak-anak itu peduli terhadap lingkungan. Apa itu peduli lingkungan? Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Peduli lingkungan adalah sikap menjaga dan merawat alam di sekitar kita. Peduli lingkungan membantu menjaga bumi agar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk semua. Nah, ini sudah pernah kita katakan di awal dulu. Ini guru mengingatkan anak-anak tentang apa itu arti dari peduli lingkungan. Yang salah satunya anak-anak sudah tuliskan kepada dia, anak-anak menyimpulkan ya bagaimana caranya supaya lingkungan rumah itu bersih dan sehat. Peduli lingkungan adalah sikap, ya, sikap menjaga dan merawat alam sekitar kita. Nah, peduli lingkungan ini juga membantu menjaga bumi agar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk semua. Kita mulai dari lingkungan rumah kita masing-masing. Ya. Nah, di rumah itu ada bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagian rumah? Ruang tamu untuk apa? Menerima tamu. Ruang keluarga untuk apa biasanya? Berkumpul keluarga untuk nonton TV. Biasanya ada yang suka nyemil-nyemil di situ. Nah, bungkus ciki-ciki di mana naruhnya? Di tempat sampah, jangan ditinggalkan di sofa atau di depan TV. Kemudian ruangan apa lagi? Kamar tidur atau bedroom. Di kamar tidur siapa yang sering ke kamar sambil minum? Ayo, minum susu di kamar. Nah, nanti netes-netes di lantai, susu jadi banyak ya. Kemudian di apa? Dapur. Siapa yang sering membantu ibu di dapur? Wah, dapur apa lagi? Dapur itu tempat biasanya buat potong-potong sayur, buat masak ya, air, makanan. Maka kebersihannya wajib harus jangan sampai ada binatang-binatang ya masuk ya. Kemudian apa? Ruang makan. Biasanya ada yang jadi satu ya antara ruang makan dan dapur ya. Ada yang jadi satu. Kemudian kamar mandi. Nah, bagaimana cara menjaga kamar mandi? Kamar mandi juga sama ya. Di situ tempat sarang kuman ya, karena lembab ya. Makanya bagaimana caranya bersihkan kamar mandi? Lantainya disikat. Kalau habis menggunakan, kita harus di apa? Toiletnya, klosetnya harus disiram ya dengan air yang cukup ya. Kalau pakai air juga harus dengan secukupnya saja, tidak boleh dibuang ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari rumah. Beberapa sikap yang harus kita hindari ya. Kita juga harus menghindari beberapa sikap ya. Kita harus tidak boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan? Membuang sampah di tempat sembarangan, harus sudah ya. Melakukan penebangan pohon secara liar. Di rumah kalau sudah punya tanaman, punya pohonnya sudah cukup menghasilkan, tidak mengganggu, ya jangan ditebang. Kalaupun harus ditebang, harus ditanami dengan tanaman yang baru ya. Membakar sampah, membakar sampah boleh nggak sih sebetulnya di halaman rumah? Tidak boleh karena akan mencemari udara, ya. Mencoret-coret tembok, wah rumah sudah dicat bagus, ya. Sudah dicat sama ayah, ya sama tukang. Dicoret-coret boleh nggak? Nggak boleh.
Kalau menulis ya di mana? Di buku, di papan tulis ya, tidak di tembok. Nah, sama halnya ketika tadi anak-anak mengerjakan. Ya. Yang mengerjakan bagaimana? Yuk, gimana? Kita harus bagaimana? Di rumah kita tuh ada siapa saja sih? Ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Kita harus bersama-sama untuk bekerja sama menjaga lingkungan, baik itu lingkungan di dalam rumah maupun lingkungan yang ada di sekitar rumah kita, ya. Bagaimana caranya? Oh, kalau di lingkungan sekitar kita bisa bekerja sama dengan teman, dengan keluarga, masyarakat, ya, kita bisa bekerja sama. Manfaat kerjasama sudah pernah guru sampaikan kemarin. Apa saja? Kerja menjadi cepat. Apalagi? Cepat selesai. Hemat tenaga. Hemat apa lagi? Waktu, ya. Nah, ini guru masih punya lagi satu bahan diskusi anak-anak, ya. Bagaimana kita peduli terhadap lingkungan rumah? Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Peduli lingkungan rumah. Bagaimana perannya anak-anak, tugasnya anak-anak ketika menjaga lingkungan rumah. Jadi bukan hanya tugas mama papa atau asisten di rumah, bukan, tapi tugas anak-anak. Ya, jelaskan apa yang harus kita lakukan jika melihat kondisi rumah seperti gambar. Coba lihat kondisi rumahnya bagaimana di gambar. Kotor, ya. Kalau lihat rumah kotor, apa yang anak-anak lakukan? Dituliskan di situ, nanti disampaikan. Ya, sekarang bacakan Mbak. Ya, baik, terima kasih teman-teman untuk semuanya. Esther, dan hanya, ya, Arta. Baik, anak sudah selesai ya. Sebagian saya itu salah satu saja dari kelompoknya dikumpulkan, ya. Salah satu dari kelompoknya saja dikumpulkan. Yuk. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Yuk kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, jelaskan apa yang harus kita lakukan jika melihat kondisi rumah seperti gambar di samping. Nih, ada yang menjawab merapikan barang dan membereskannya, ya. Ada yang menjawab membersihkan ruang tamu sampai bersih, ya. Ada yang bilang membersihkan dan membuang sampah. Ada yang bilang mengepel, ya, merapikan. Ini adalah jawaban dari anak-anak. Betul, ya, tidak ada yang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu berperan di rumah sebagai anak yang bertanggung jawab seperti pada gambar, menyapu lantai, mengepel lantai, ya. Nah, itu adalah contohnya sebagai anak yang bertanggung jawab, ya. Di sini jawabannya mengepel, menyapu, membereskan. Yang ketiga, gambar anak mengumpulkan mainan, mengumpulkan sampah. Mengumpulkan sampah di mana? Di kantong sampah atau apa namanya? Nah, ya. Nah, itu merupakan tindakan yang baik, ya, nilai yang baik karena mereka mau memungut sampah, mengumpulkan sampah, mereka peduli dengan lingkungannya. Mengapa tindakan anak itu menunjukkan sikap tanggung jawab? Mereka sedang apa ini? Menanam pohon, ya, merupakan wujud tanggung jawab terhadap lingkungan, ya, supaya udaranya bersih, ya, supaya tanahnya juga akarnya bisa menahan tanah supaya tidak longsor, menyimpan cadangan air, ya. Tuliskan tindakan yang merupakan sikap peduli lingkungan rumah. Oh, di sini ada ya, membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman, ya, semuanya Guru terima jawaban dari anak-anak, ya. Nanti Guru kembalikan yang sudah dibawa satu persatu, nanti itu sebagai catatan anak. Ya, nah selanjutnya Guru punya gambar. Nah, gambar ini masih berupa potongan-potongan. Nah, tugas sebagai tugas dalam kelompok, silakan anak-anak mengumpulkan potongan-potongan ini menjadi sebuah gambar yang merupakan salah satu aksi peduli
Silakan digabung-gabungkan. Siapa yang sudah selesai boleh menceritakan. Ya. Anda perhatikan kelompoknya sudah selesai. Esther akan menceritakan gambar apa yang didapatkan. Silakan Esther, yang keras ya. Membersihkan kaca. Supaya apa? Bersih dari apa? Bersih dari debu. Jadi kita bisa melihat pemandangan luar dengan kinclong, dengan jernih ya anak-anak ya. Oke, terima kasih Esther sudah selesai. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Dua kelompok saja guru kita. Boleh ya. Yuk, apa gambarnya seperti apa tuh? Gambarnya dia? Ya, Adian, dulu Adian. Yuk, gimana dia? Silakan ceritakan. Mereka sudah membersihkan kamar. Mereka sudah membersihkan kamar supaya apa? Supaya bersih, supaya tidak ada debu, tidak ada lagi kuman. Sudah ya itu? Ya, terima kasih. Yuk. Baik, yang lain kita lanjutkan nanti pas waktu pengumpulan jam terakhir ya. Nah, sekarang kita lihat. Yo, ini gambarnya seperti ini. Membersihkan kaca, kemudian membersihkan ruang keluarga. Nah, anak-anak apa sih yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Coba semuanya duduk yang rapi, tinggalkan dulu tugas-tugas. Apa yang akan diperoleh dari pembelajaran hari ini? Kita menyadari tentang lingkungan, menyadari kalau kita punya tugas terhadap lingkungan kita, ya. Lingkungan kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan peduli dan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Lingkungan yang terjaga membuat hidup lebih aman, terhindar dari penyakit, dan menyenangkan untuk semuanya. Anak-anak senang nggak kalau lingkungan kita bersih? Senang tidak? Acungkan jempol kalau senang. Luar biasa anak-anak kelas 2 ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan tutup kegiatan hari ini ya. Kita akan berdoa. Siapa yang sudah doa dari Kirana? Ya, sini Kirana. Kita berdoa yang baik.